Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati Bapak Mendikbud Ristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Bapak Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Bapak Profesor Dr. Hilmar Farid, Akhil Aziz, Dr. Unusia, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Maksum Mahfud, Wakil Rektor UI yang saya hormati Profesor Abdul Haris, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Unusia, Akhil Aziz, Dr. Suhaidi, narasumber kita, Profesor Dr. Azwati Azra, Profesor Michel Fener, dan rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama. Para peserta simposium yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan sebuah forum diskusi atau simposium yang bertaraf internasional dengan tema Islam Nusantara, agar pemahaman Islam Nusantara bisa dilandasi dengan argumentasi ilmiah, dengan argumentasi ilmiah yang rasional, sehingga bisa menangkis atau minimal menghilangkan, meminimalisir kesalahpahaman dari berbagai pihak yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja mereka kontra pikiran atau ide Islam Nusantara. Islam Nusantara ide yang dicetuskan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014 untuk tema besar Muktamar NU tahun 2015. Jadi setahun sebelum Muktamar sudah kita tetapkan dalam rapatnya bahwa tema besar nanti adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban dunia. Itu artinya bahwa kita sudah mempersiapkan secara konseptual seperti apa Islam Nusantara itu dan harus bagaimana dengan Islam Nusantara ini, apa yang kita harapkan dari tema itu. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap bangsa memiliki kebanggaannya masing-masing. Mempunyai agamanya, budayanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan masing-masing. Yang harus kita hormati. Harus saling menghormati. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, agamanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan. Nah, di sini ada kenyataan, yaitu Arab Spring yang sudah diprediksi oleh Samuel Huntington, yang dipidatokan atau disampaikan tahun 1987, bahwa nanti akan ada perang peradaban, class civilization, yaitu perang yang disebabkan oleh perbedaan agama dan perbedaan budaya, perbedaan suku. Terjadi Arab Spring di Arab, dimulai di Tunis, sampai Presiden Tunis lari meninggalkan negaranya, makan korban cukup lumayan, kemudian pindah ke Mesir, Husni Mubarak dilengsarkan, korban juga sangat banyak. Kemudian pindah ke Libya, lebih seru lagi, presidennya dibunuh di gorong-gorong
air, sekarang masih berkecamuk di Suriah, itu semua sudah diprediksikan oleh Samuel Huntington bahwa akan terjadi perang yang disebabkan oleh perbedaan suku dan perbedaan agama. Nah, di Indonesia, di kita Nusantara ini, kita punya khosois, kita punya mumayizat, kita punya tipologi. Islam kita tidak seperti Islam Timur Tengah. Islam kita bukan Islam teologinya ya, artinya pemahaman Islam kita, keseharian Islam kita tidak seperti karakter yang dimiliki oleh Timur Tengah. Teologinya sama, syariatnya sama. Hanya ada tipologi, ada ciri khas yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh masyarakat Islam Timur Tengah. Yaitu apa? Budaya kita, peradaban kita yang kita warisi dari leluhur, dari para wali, bahkan sebelumnya, kemudian oleh para wali, para ulama, diharmoniskan, diintegralkan, disatukan dengan harmonis, dengan indah antara agama dan budaya. Agama yang merupakan wahyu, agama yang sakral, agama yang bersifat ilahiyah, samawiyah, sakral. Kemudian budaya bersifat profan, bersifat manusiawi, bersifat hasil produk kecerdasan manusia. Itu digabungkan sehingga saling menyempurnakan, saling mengisi, saling memperkuat. Ini dakwah yang sangat berhasil, metode dakwah yang sangat sukses yang dicanangkan, yang dijalankan oleh para wali songo atau para wali yang lain, para ulama-ulama di Nusantara ini. Bagaimana dakwah Islam menawarkan agama, menawarkan teologi, tapi dengan tidak merendahkan budaya. Tidak meremehkan, tidak menyisihkan, tidak menyampingkan budaya. Bukan hanya tidak menyampingkan, bahkan budaya kita hormati. Bukan hanya dihormati, tapi budaya dijadikan infrastruktur agama. Sehingga agamanya menjadi indah, jadi ramah, toleran, moderat, budayanya menjadi kuat, lestari ila yaumil qiyamah. Budaya kita bela mati-matian agar kuat, agar lestari, agamanya kita dakwahkan sesuai dengan kekuatan budaya itu. Kekuatan budaya, kekuatan tradisi, kekuatan taqalid, kekuatan peradaban produk leluhur kita lestarikan untuk memperkuat dakwah Islam. Islam memberikan ruh, spirit budaya yang ada. Betapa indahnya kalau kita lihat seperti itu. Contoh kecil nih, biar supaya konkret contohnya. Bagaimana bedug yang tadinya merupakan alat musik, tari-tarian. Oleh para wali songo, bedug tidak dilarang. Justru dilestarikan. Tapi bukan untuk sebagai alat musik tari-tarian, tapi untuk tanda masuk sholat, ditaruh di masjid, diletakkan di masjid. Itu apa artinya? Artinya produk budaya bangsa, masyarakat, yaitu alat seni bedug tidak disingkirkan, tidak dibuang, tapi dilestarikan. Bukan hanya dilestarikan, dipelihara. Bukan hanya dipelihara, dijadikan infrastruktur agama, yaitu waktu sholat, tanda waktu sholat. Ini luar biasa. Sehingga apa? Budayanya menjadi kuat, budayanya menjadi lestari, langgeng, agamanya menjadi kuat. Agama kelihatan menyatu dengan budaya, jadi indah. Budaya diberi spirit agama menjadi bernilai. Jadi nilai-nilai ilahiyah samawiyah. Ini barangkali yang saya maksud secara ringkas Islam Nusantara itu. Maka yang penting di sini bagaimana kita memahami Islam Nusantara sebagai harmonisasi antara ruhuddin dan ruhul hadarah. Antara spirit agama dan spirit peradaban. Bukan agama secara legal formal, bukan. Tapi juga spiritnya. Tapi yang penting spirit agama yang bisa memberi nilai, memberi ruh kepada perkembangan budaya. Budaya kita ambil, kita lestarikan, kecuali kalau memang ada budaya yang bertentangan dengan syariat, itu kita buang. Selama itu budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran prinsip-prinsip Islam, kita
kita lestarikan, kita langgengkan, kita harmoniskan, bukan hanya kita harmoniskan, kita jadikan infrastruktur agama. Ini yang tidak terjadi di Timur Tengah. Yang tidak terjadi di Timur Tengah. Sehingga pokok masalah konflik di Timur Tengah yang tidak pernah berkesudahan itu adalah belum selesainya pemikiran antara agama dan budaya, antara teologi dan hadarah, antara yang bersifat ilahiyah, samawiyah, din yang isinya akidah syariah dengan yang bersifat insaniyah, waqi'iyah, ardiyah, yaitu kecerdasan produk, kecerdasan manusia. Itu belum selesai. Contoh yang paling menonjol, bagaimana sikap Timur Tengah, para ulama Timur Tengah, ketika menghadapi pemikiran-pemikiran baru. Terus terang saja mereka gagap. Ketika ada pemikiran datang dari Eropa, dari luar Islam, mereka gagap. Sehingga langsung, ini kebanyakan, langsung menolak. Tolaklah dengan penolakan keras. Setelah bubarnya khilafah Utsmaniyah tahun 1924, yang dihapus oleh Mustafa Kamal Ataturk, umat Islam goncang. Nah, beberapa ulama berusaha keras ingin membangun kembali sistem khilafah. Tahun 25 itu, tahun 1925, muktamarnya itu. Gagal. 3 hari 3 malam rapat itu tidak menghasilkan apa-apa. Gagal ide untuk mengembalikan sistem khilafah. Nah, kemudian ketika itu Timur Tengah sedang dijajah. Mesir, Sudan, Irak, dijajah Inggris, Aljazair, Tunis, Syria, jajah Prancis, Libanon juga Prancis, Libya, jajah Itali. Ketika itu para ulama atau umat Islam kehilangan pemimpin, kehilangan induk yaitu khilafah, maka ada beban sangat berat yaitu menghadapi penjajahan kolonial. Sebagian umat Islam atau kebanyakan ulama Islam ingin menghadapinya kembali dengan sistem Islam, sistem khilafah. Yang mereka yakini tidak ada sistem yang lain. Kemudian muncul seorang pemimpin Arab, tokoh Arab, aktivis Arab yang ingin melawan penjajah, yaitu Mitchell Iflak dari Damaskus yang kebetulan beragama Kristen Ortodok, membangun partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Nasionalisme yang dibawa oleh Mitchell Iflak memang itu nasionalisme yang mengambil dari konsep nasionalisme Ernest Renan yang dari Prancis yang ditulis buku What's a Nation tahun 1895. Artinya apa? Artinya datang dari luar Islam. Kemudian Mitchell Iflak mengkader pemuda-pemuda Arab dari Irak, contohnya Hasan Bakar. Nanti akan diteruskan oleh anak buahnya Saddam Hussein, Ibrahim Hamudi, Toha Yasir Ramadan, Tariq Aziz. Dari Syria, Hafid Assad, Said Muallim As-Sayyid, Abdul Halim Khaddam, dan lain-lain. Dari Mesir, Sa'ad Zaghlul, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Dari Aljazair, Bin Bella, Syed bin Jadid, Budiaf. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Itu semua adalah aktivis-aktivis Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Di sisi lain, ada ulama yang ingin mengembalikan sistem khilafah, ingin menghidupkan kembali kebangkitan Islam dengan cara Islam, yaitu Ikhwanul Muslimun. Pertama didirikan oleh seorang ulama yang mutawassit, moderat, yaitu Hasan al-Banna. Suatu ketika aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najrasi, Perdana Menteri itu. Hasan Banna marah bahwa bukan ini cara berjuang. Bangkit Islam bukan ini yang saya maksud dengan kebangkitan Islam. Bukan cara membunuh dengan kekerasan itu. Hasan Banna, kamu membunuh Najrasi itu sebenarnya membunuh saya pada hakikatnya. Tidak lama, 1,5 tahun kemudian, Hasan Banna terbunuh. Nah, terbunuhnya Hasan Banna, penggantinya tidak seida atau tidak seperti beliau Hasan Banna.
Penggantinya adalah Said Qutb, seorang jurnalis dari Cairo University, bukan dari Al-Azhar, bukan ulama Al-Azhar, tapi jurnalis yang alim sih, berilmu, alim, dengan banyak sekali tulisan-tulisannya, tafsir yang terkenal, fi dhilal Quran yang terkenal. Beliau menulis buku namanya Ma'alim fit Thariq, yang banyak dikaji di kelompok-kelompok studi di Tarbiyah, perguruan tinggi Indonesia di sini. Isinya antara lain ringkasnya, bahwa semua ide yang datang dari luar Islam, ideologi apapun namanya, termasuk dalam kelompok jahiliyah. Jadi semua yang bukan Islami, yang datang dari luar, katakan, itu jahiliyah. Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, liberalisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Nasionalisme itu jahiliyah menurut Said Qutb. Ini, jadi sayangnya Ikhwan Muslimun dalam perjuangannya yang dibangun ide itu oleh Hasan Banna, kebangkitan umat Islam, ternyata mengarah kepada radikalisme setelah dipimpin oleh pengganti itu Said Qutb. Alhamdulillah di NU tidak seperti itu. Siapapun ketua umumnya, siapapun rois amnya, berganti-ganti sejak berdiri sampai sekarang, dan insya Allah seterusnya tidak akan bergeser dari tawassut, tawazun, dan i'tidal dan tasabuh. Nah, ringkas cerita, terjadi konflik yang sangat seru antara pemerintah waktu zaman Nasir dengan Ikhwan Muslimun. Tahun 65, 6 tokoh ulama Ikhwan Muslimun digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, dan seterusnya. Terjadi kacauan luar biasa. Ikhwan Muslimun dibubarkan, tapi Ikhwan Muslimun pemikirannya tidak hilang. Diteruskan oleh kelompok yang lebih radikal lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, yang mengkafirkan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 69, yang berada di padang pasir, kebanyakan di padang pasir Sinai. 2 tahun yang lalu ngebom jamaah Jumat di Rafah, 680 jamaah sholat Jumat mati semua, dibom oleh Jamaah Takfir wal Hijrah. Dan yang membunuh Presiden Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81, yang membunuh Menteri Agama, Menteri Auqaf, Husain Adz-Dzahabi, yang punya kitab At-Tafsir wal Mufassirun itu. Inilah gambaran secara sekilas bagaimana konflik yang belum selesai antara aktivis agama, aktivis Islam dengan aktivis nasionalis. Jadi kalau kita bikin polarisasi, Said Qutb dan teman-temannya aktivis jihad Muslim, tapi tidak nasionalis. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Gaddafi, Jafar Numeri, Habib Ghaibah, aktivis Islam, tapi tidak nasionalis. Alhamdulillah, Kiai Hasyim Asy'ari di Indonesia sejak tahun 15 atau 16, 1916, sudah mempunyai jargon yang sangat terkenal, yaitu jargon yang menyatukan antara teologi dengan pemikiran politik yang besar, yaitu hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda seorang mukmin harus nasionalis, harus cinta tanah air. Anda orang mukmin harus cinta membela tanah air. Anda nasionalis harus beragama, harus beriman. Ini luar biasa. Hubbul waton iman. Ini contoh yang paling nyata Islam Nusantara. Islam yang harmonis dengan nasionalisme yang diisi dengan nilai-nilai spirit ruhul Islam. Sehingga Kiai Hasyim Asy'ari mujahid Muslim dan mujahid qaumi watani, mujahid nasionalis dan mujahid Islam. Kiai Wahab, Kiai Bisri dan kiai-kiai semuanya, kiai-kiai NU ini semuanya mujahidin Muslim, mujahidin Islam, berjuang untuk Islam, juga mujahidin qaumiyin, wataniyin, mujahidin nasionalis Indonesia. Inilah contoh bagaimana pemikiran Islam Nusantara yang sudah mantap, yaitu hubbul waton minal iman. Saking terkenalnya banyak orang mengira itu hadis. Bukan. Itu adalah
dawuhnya atau syiarnya, jargonnya Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi artinya apa? Nasionalisme yang di Indonesia ini, dari kita ini adalah shadir al qalbil mu'min, muncul dari hatinya seorang beriman, bukan muncul dari seorang hati yang tidak orang sekuler atau orang yang tidak beriman. Lahirnya qaumiyah nasionalisme di kita ini dari seorang ulama, seorang kiai besar, Kiai Hasyim Asy'ari, seorang mujahid muslim, sehingga nasionalismenya tidak lepas dari spirit agama. Agamanya pun, Islamnya, bisa memperkuat perjuangan nasionalis atau ide nasionalisme di kita ini. Ini juga antara lain tipologi Islam Nusantara, Islam di kita Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengekspor, kita bisa mengekspor pemikiran seperti ini ke negara-negara Timur Tengah, terutama negara Islam yang terus-menerus konflik di sana, yang sampai sekarang masih kita saksikan. Afghanistan lebih parah lagi, Syria masih parah, terus-terusan, tiap hari ada bom, sang pembunuh. Irak juga masih belum selesai, Libya belum selesai. Mudah-mudahan mereka bisa melihat, bisa membaca, bisa bercermin dari umat Islam Indonesia, umat Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, bineka, sekian ratus ribu pulau, sekian ratus suku, sekian ratus bahasa, budaya, tradisi, peradaban, tapi kita bisa hidup damai, toleran, moderat, bisa hidup menyatu, semuanya menjunjung tinggi kebersamaan, yaitu menjadi NKRI bersama. Nah, ini artinya apa? Islam Nusantara sudah menjadi terminologi sebuah sikap Islam yang ramah, yang toleran, yang moderat, bukan berarti Islam yang di Nusantara saja, tapi Islam yang ramah, santun, dengan peradaban, harmonis dengan peradaban, itulah Islam Nusantara. Atau dengan bahasa lain, Islam yang bersifat ilahiyah, samawiyah, menyatu dengan budaya, hadarah, thaqafah yang bersifat profan, insaniyah, waqi'iyah. Dibalik juga boleh, hadarah, thaqafah yang bersifat waqi'iyah, ardiyah, menyatu dengan agama yang bersifat samawiyah, ilahiyah. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ringkas saja. InsyaAllah nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa, hazanah yang luar biasa dari Pak Azumadi Azro dan dari yang lain-lain. Saya kenal persis Pak Azumadi Azro, orang pertama kali menulis tentang jaringan ulama Nusantara. Itu disertasinya di Harvard apa di Temple ya. Pokoknya disertasinya itu adalah jaringan Islam Nusantara. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bersimposium, selamat berseminar. Wallahu yahfadzukum jami'an wa ya'khudh bi aydikum ila fislah wal khair wa huwal fiqh lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Ketua PBNU membuka dengan resmi simposium International Symposium Cosmopolitanism of Islam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim.